Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sedang jalan-jalan bersama dua pendekar muda demokrasi dan kepemiluan. Kita perkenalkan dulu tuan di belakang, Aldi Ramadhanil. Halo. Halo. Dan supir kita Heroik Butakin. Halo. Yang akan jadi sumando orang. Kami sedang jalan menuju Yogyakarta. Sambil jalan ini kita akan diskusi soal Pilkada 2022 yang diganti dengan Pilkada 2024 sebagai konsekuensi putusan nomor 55 PUU 17 Romawi 2019. Benar itu nomornya Pak Fat? Ya. Pemilu serentak begitu ya, pilkada serentak gitu ya. Nah, karena 2024 menjadi fokus penyelenggaraan pilkada kita, maka masa jabatan kepala daerah yang selesai di 2022 akan dikosongkan. Jadi 2022 hingga 2024 akan ada kekosongan jabatan kepala daerah yang menurut ketentuan pasal 201 Undang-Undang 10 2016, Junto 8 2015, Ya. Junto 1 2015, Junto 1 Perpu 1 2014. Nah, menurut ketentuan itu maka akan diangkat pejabat kepala daerah. Kalau dia gubernur eselon 1 ASN-nya, kalau dia bupati wali kota eselon 2. Nah, itu menurut ketentuan. Tetapi ada pertanyaan besar. Prosesnya yang 2 tahun lamanya mereka akan menjabat, dan itu kabarnya 1 tahun begitu ya. Ya. Nah, jarak rentang yang cukup panjang itu 2 tahun itu seolah-olah menganulir pejabat kepala daerah yang telah dipilih oleh rakyat menjadi dipilih oleh pusat kalau sekarang ya dengan ini. Dan itu tentu saja menimbulkan pertanyaan, kenapa sih nggak diperpanjang saja masa jabatan, jauh lebih hemat, program-program daerah bisa lanjut dan segala macamnya. Nah, oleh karena itu kita diskusilah sama dua makhluk konstitusional ini supaya Heroik fokus, dia yang akan menjawab kedua nanti. Karena dia kan juga supir kita ya Pak. Langsung Manda. Gimana menurut Mas Fadli isu ini? Ya, yang jadi masalah itu kan sebetulnya secara prinsip penjabat itu kan sebetulnya untuk mengisi masa antara ya. Masa antara ketika pejabat definitif berakhir masa jabatan sampai terpilih pejabat definitif berikutnya diisi oleh penjabat. Nah, masa antara itu biasanya enggak panjang, paling 3 bulan, 4 bulan gitu. Karena kita masih berada dalam situasi transisi kan untuk pilkada. Nah, tapi situasi di tahun 2022, 2023 menunggu ke pilkada 2024 itu bukan masa transisi sebetulnya Bang. Tapi itu sudah 1 periode masa jabatan. Hampir 1 periode. 1 periode masa jabatan. Karena menurut putusan MK itu, kalau besar dan sama dari 2,5 tahun, itu sudah terhitung 1 periode masa jabatan Bang. Besar dan sama ya? Iya, jadi kalau sudah ada nanti penjabat yang daerahnya atau penjabat yang memegang jabatan itu 2,5 tahun, itu dia sudah jadi kepala daerah definitif 1 periode. Coba bayangkan, ada daerah yang dipimpin 1 periode masa jabatan bukan oleh orang yang dipilih melalui mekanisme yang demokratis. Nah, itu problem mendasar itu sebetulnya. Nah, soal durasi penjabat yang ada di dalam undang-undang pilkada tadi yang disinggung oleh Bang Ferry juga jadi masalah. Karena konsekuensinya sekarang itu penjabat itu kan hanya boleh maksimal 2 tahun ya. Maksimal 2 tahun itu 1 tahun, kemudian boleh diperpanjang 1 tahun, bisa dengan orang yang sama atau dengan orang yang berbeda.
Nah, artinya kan hanya boleh 2 tahun itu kan. Tetapi banyak daerah nanti akan diisi, banyak daerah akan belum punya pejabat definitif itu lebih dari 2 tahun, Bang. Mulai bulan Mei 2022 ini sudah ada daerah yang masa jabatan kepala daerah definitifnya habis. Nah, seperti Banten itu, terus Sulawesi Tenggara seingat saya ya. Nah, kemudian termasuk juga DKI Jakarta nanti Oktober kan juga akan habis. Aceh itu di bulan Juni atau Juli 2022 juga habis. Nah, kalau misalnya pilkadanya saja baru di bulan November, kan 27 November ya pilkada serentak nasional di tahun 2024 itu, baru bulan November 2024, Bang. Artinya sampai pemilihannya saja itu beberapa daerah yang habis masa jabatan pejabat definitifnya sepanjang tahun 2022 ini sudah lebih dari 2 tahun nanti. Siapa yang akan jadi memegang jabatan kepala daerah kalau penjabat pun sudah tidak boleh lagi? Nah, ini masalah sebetulnya. Makanya solusinya bisa 2 menurut saya. Pertama, memang ya Presiden bisa keluarkan Perpu atau merevisi Undang-Undang Pilkada bersama DPR. Kalau memang tetap mau Pilkada 2024, perpanjang saja pejabat daerah atau pejabat kepala daerah definitif yang ada saat ini. Nanti tinggal dihitung kalau sampai pemilihan kepala daerah serentak itu nanti masa jabatannya besar atau sama dengan 2 tahun, ya itu terhitung 1 periode masa jabatan. Kalau kurang ya belum terhitung 1 periode masa jabatan. Karena mereka itu lebih pejabat yang punya legitimasi politik yang kuat. Atau kalau tidak mau memperpanjang kepala daerah definitif sekarang ya laksanakan saja pilkada pemilihan langsung tahun depan. Jadi penjabat tidak terlalu panjang, menjelang pemilu 2024 daerah-daerah yang sudah habis masa jabatannya itu juga punya kepala daerah definitif. Ini hampir sama situasinya nanti dengan menjelang pemilu 2019 kan, Bang ya. Waktu itu kan juga ada pilkada di tahun 2018 dan saya rasa waktu itu nggak ada masalah. Jadi itu bisa tetap dilakukan kalau memang ada political will ya, keinginan yang kuat untuk menyelesaikan kebuntuan ini. Ini ada kebuntuan loh sebetulnya, terutama soal durasi penjabat itu. Masa iya kepala daerah, ratusan daerah akan dipegang oleh penjabat yang masa jabatan penjabat itu terhitung 1 periode, melanggar konstitusi itu menurut saya. Iya. Padahal menurut konstitusi pasal 18 ayat 4 ya, Undang-Undang Dasar itu harus dipilih demokratis. Model demokratisnya ada yang berdasarkan kerajaan seperti Yogyakarta, ada yang dipilih langsung begitu ya. Seperti umumnya banyak, ada yang dipilih langsung ala Aceh dan Papua begitu ya. Nah, gini, ini untuk heroik ya. Apa yang dijelaskan Fadli itu menarik kalau ditarik ke sumbunya Undang-Undang Dasar Konstitusional. Tapi kan ini ada begini. Ini dari di 2022 ini ada 7 provinsi dan puluhan ya 74 kabupaten dan kota. Rata-rata itu cukup seksi sumber daya alamnya ini, maupun seksi secara politik ya. Ada Papua Barat, ada Aceh, ada Jakarta gitu ya. Aceh itu juga kabupaten kotanya itu banyak, 22-an ya. Papua juga banyak, sekitar 15-16 kabupaten kota. Nah, tentu ini cukup menggairahkan bagi PJ-PJ ya. Dan mereka tidak perlu melalui proses dipilih oleh rakyat. Nah, menurut Heroik bagaimana ini? Iya, satu ya, tentu kalau kita lihat di Undang-Undang Pilkada ataupun di Undang-Undang Pemda misalnya, Bang, pejabat itu sebetulnya ada keterbatasannya juga dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kan tadi misalnya Mbak Ferry juga menyebutkan ada beberapa provinsi yang sebetulnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang cukup tinggi, terus kan penghasilan asli daerahnya pun tinggi gitu ya. Nah, tetapi penjabat-penjabat ini sepemahaman saya dalam proses pengambilan keputusan strategis gitu ya. Nah, itu dia ada keterbatasannya, dan seingat saya di dalam Undang-Undang Pemda itu harus mendapatkan persetujuan dari pusat. Nah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.
dalam setiap pengambilan keputusannya, termasuk dalam konteks pengelolaan birokrasi. Nah, tidak boleh itu ada mutasi-mutasi misalnya tanpa persetujuan dari PAN RB gitu ya. Nah, artinya sebetulnya di sini bisa kita lihat proses pembangunan di daerah ketika penjabat itu menduduki kepala daerah baik di level provinsi ataupun kabupaten kota bisa jadi terhambat sebetulnya. Nah, kalau kepala daerah kan dia bisa langsung dalam konteks pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangannya masing-masing di provinsi ataupun di kabupaten kota. Nah, tetapi penjabat ini butuh waktu yang cukup lama, harus koordinasi dulu dengan pusat, dengan Kementerian Dalam Negeri, apakah disetujui atau tidak, yang artinya kemudian berdampak terhadap pembangunan daerah. Nah, di sini satu hal gitu ya dalam konteks pembangunan daerah. Yang kedua dalam konteks representasi politik gitu ya. Nah, tadi juga disebutkan bahwa kalau pemilu langsung kan itu direct connect-nya gitu ya antara pemilih dengan si kepala daerah gitu ya. Ya. Nah, kalau ini kan tidak. Mereka berasal dari struktur negara yaitu birokrasi. Ya. Yang pola hierarkisnya terpusat gitu ya. Bersifat top down gitu. Nah, dia adalah kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat gitu ya. Nah, ini bagaimana kemudian relasi representasi antara masyarakat dengan penjabatnya? Nah, gitu. Apakah sebetulnya si penjabat ini bisa dikatakan mampu mewakili aspirasi, pemikiran dan juga tuntutan dari masyarakat gitu ya di daerahnya yang sesuai dengan jika kepala daerah terpilih yang sebelumnya gitu ya kan. Kalau kepala daerah terpilih sebelumnya kan jelas gitu ya, ada tawaran visi misi program yang kemudian dia dipilih sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, ini kan sifatnya ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat gitu ya di level provinsi ataupun level kabupaten kota, yang kemudian nah ini bisa terjadi yang disebut dengan fenomena broken linkage istilahnya. Keterputusan representasi politik antara wakil rakyat baik di level eksekutif ataupun legislatif dengan masyarakatnya. Karena dia tidak menangkap pesan aspirasi itu. Nah, kalau aspirasi ini kan sebetulnya ketika pemilu, nah itu kan ruang aspirasi masyarakat sangat terjadi di sana kan. Sehingga kemudian ditampung oleh para calon sehingga ketika dia terpilih dia merealisasikan. Nah, ini kan tidak ada mekanisme seperti itu. Dia langsung ditempatkan. Nah, artinya kemudian ada kebutuhan untuk menangkap pesan yang dibutuhkan masyarakat di daerahnya. Termasuk apakah si penjabat ini paham dengan konteks lokal. Nah, kan beda-beda nih. Apalagi bisa jadi kan sebagian besar yang kemudian menjadi penjabat khususnya di level provinsi adalah orang-orang pusat bahkan. Nah, bagaimana kemudian yang ke daerah ini dia cukup paham betul dengan konteks sosial, politik dan juga budaya dan ekonomi di daerah yang kemudian dia duduki itu. Nah, ini memang jadi satu problem serius bagaimana kemudian penjabat itu mampu memahami konteks karakteristik lokal, apalagi yang tadi Mas Fadli bilang, waktunya ini kan lama. Bukan sebulan 2 bulan layaknya di Pilkada serentak 2015, 2017 dan 2018. Ini 1 tahun sampai bahkan ada yang 2 tahun sampai dengan pemilu 2024 gitu kan. Nah, artinya memang ini jadi satu tantangan bagaimana kemudian nanti pejabat-pejabat itu bisa memahami konteks lokal dan memahami representasi politik di daerahnya. Oke, menarik itu. Wah, pintar-pintar orang-orang ini ya. Saya dari penjelasan Fadli dan Heroik tadi terpikir juga ada pasal 18 ayat 2 dan pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar soal penyelenggaraan otonomi yang seluas-luasnya kecuali terkait dengan 6 hal kewenangan pusat gitu ya, yang diatur undang-undang. Nah, dalam kewenangan pusat yang 6 itu kan politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, fiskal dan moneter serta agama. Nggak ada urusan pusat untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah karena prinsipnya otonomi yang seluas-luasnya diserahkan kepada daerah. Dalam hal ini daulat publik daerah kan begitu ya. Jadi gagasan untuk kemudian memperpanjang masa jabatan ini jauh lebih konstitusional dibandingkan meletakkan pejabat-pejabat pilihan pusat di daerah. Nah, entah apa maunya, kebetulan sedang banyak daerah-daerah yang sumber daya alamnya kaya, penting secara politik. Saya terbayang tuh akan ada perebutan untuk beberapa pemerintahan daerah seperti DKI Jakarta, Papua Barat, Aceh kan itu menarik ya untuk pemilu 2024 untuk dikuasai pusat. Nah, kurang lebih begitulah ya. Mudah-mudahan diskusi kami yang sambil jalan-jalan ini bisa mengajak teman-teman diskusi. Silahkan komen pendapat siapa yang paling menarik. Sebenarnya pendapat kita bertiga sejalan ini.
Jadi kalau ada yang berbeda jauh lebih bagus. Terima kasih Heroik Siap. dan Mas Fadli. Sampai jumpa. Assalamualaikum.